Karena hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah hari ini kalian sudah hadir di sekolah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan ada beberapa teman kita yang mungkin kurang sehat. Kita doakan semoga bisa diberi kesembuhan dan bisa berkumpul lagi di kelas kita. Baik anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan brain jam terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Ini namanya siapa? Tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Sebelumnya? Iya, sistem pencernaan yang akan kita pelajari. Sebelumnya? Tentang? Tulang, betul. Alat gerak, otot, apa lagi? Tentang? Sistem pernapasan, betul. Yang kemarin
pada pernapasan, pada tulang. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Ada yang tahu tidak? Apa manfaatnya kalau kita belajar tentang sistem pencernaan? Apa? Oh betul, kita jadi tahu makanan masuk ke pencernaan itu seperti apa. Very good, Elsian. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Mengetahui proses. Mengetahui apa? Ya, mengetahui proses makanan. Terus apa lagi? Kalau kita tahu proses makanan itu seperti apa, jadi kita akan apa? Makan. Jadi yang makan ke dalam tubuh kita harus yang apa? Harus makanan yang sehat. Jadi kita tahu apa nih yang harus kita makan supaya sistem pencernaannya bisa berjalan dengan baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan organ atau sistem pencernaan pada manusia. Kemudian melalui tayangan video, dengan menonton video, peserta didik dapat menjelaskan alur dari proses pencernaan manusia. Dan yang ketiga, nanti melalui tayangan video, kemudian nanti bernyanyi sistem pencernaan, peserta didik dapat membuat poster tentang sistem pencernaan manusia. Oke, kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Siap. Oke. 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan garis tali, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya, Piko? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh rahat. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, hari ini Bu Santi pun bawa ini replika atau gambaran dari sistem pencernaan pada manusia yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti kalian tahu, seperti tadi yang sudah disaksikan di video, bahwa sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mana urutannya prosesnya? Makanan masuk ke mulut, kemudian kerongkongan masuk ke lambung. Sebelah mana lambung? Ini lambung. Kemudian setelah masuk ke lambung kemana? Usus halus. Yang mana usus halus? Ya, yang di tengah ya. Usus halus, kemudian masuk ke halus. Baik. Kalian sudah betul menyebutkan urutannya. Kira-kira ada yang mau maju ke depan untuk menyebutkan kembali urutan atau proses pencernaan pada manusia. Oke, Elsian, lewatkan Elsian. Ya, Elsian. Baik. Silakan Elsian. Ya. Dari mulut ke kerongkongan, yang keras suaranya. Lalu masuk ke lambung sambil ditunjuk. Masuk ke usus halus, lalu kemudian usus besar yang mana? Ya, betul yang ini ya. Dan terakhir ke anus. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Elsian. Ada lagi yang mau maju? Ya, oke. Evelyn. Oke, mama. Evelyn maju. Oh, boleh. Berdua boleh. Sini Evelyn maju. Ya, Evelyn silakan dijelaskan proses pencernaan pada manusia. Masuk ke lalu ke lambung, kemudian
kerongkongan. Kerongkongan, jangan sampai tertukar ya. Kerongkongan lalu masuk ke lambung. Di lambung apa yang terjadi? Oh iya, jadi terjadi proses kimiawi di lambung, dan di lambung juga tempat apa? Menyimpan cadangan makanan ya. Lalu setelah ke lambung kemana lagi? Usus halus. Apa yang terjadi di usus halus Denis? Menyerap sari-sari makanan. Sari-sari makanan diserap di usus halus, kemudian terakhir, belum terakhir. Setelah dari usus halus ke usus besar. Di usus besar apa yang terjadi? Mencerna atau menyerap air. Di usus besar terjadi penyerapan air. Setelah dari usus besar lalu ke anus. Anus tempat pembuangan makanan yang tidak terserap oleh tubuh ya. Itu kotorannya keluar melalui anus. Oke, very good. Denis, beri tepuk tangan untuk Denis. Nah, tadi sudah jelas bagaimana proses pencernaan pada manusia, kemudian fungsinya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu sistem pencernaan pada manusia. Menyanyikan lagu sistem pencernaan manusia. Lagunya akan bisa. Mulut hingga anus, pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut, dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi, lalu masuk ke lambung. Ada 3 macam enzim. Ada juga asam klorid. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serap air. Pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk kerongkongan mendengarkan peristaltik. Dicerna ke lambung. Ada 3 macam enzim. Ada juga asam klorid. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan video menyanyikan lagu tentang proses pencernaan. Nah, sekarang kita akan membaca bagaimana proses pencernaan pada manusia itu terjadi. Kita baca di buku tematik halaman 16 bersama-sama. 2, 3.
Baik anak-anak, kita perhatikan ini kelompok 2 akan mempresentasikan sistem pencernaan pada manusia. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerongkongan.